Puji Bapa Yahweh, kita sudah masuk ke dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal ke-2 ya. Kita memang topiknya Roh Kudus, tapi kita ambil dari kitab Samuel ini. Kita melihat bagaimana 2 orang yang sama-sama diurapi oleh Roh Kudus, baik Saul maupun Daud ya, atau David. Dan inilah juga gambaran daripada manusia ya. Khususnya manusia yang menamakan diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di situ kita bisa melihat perbedaan walaupun sama-sama diurapi, terlebih pada akhir zaman ya. Terlebih pada akhir zaman dengan berbagai macam yang tadi kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3. Terlebih lagi dalam situasi kondisi seperti saat ini. Ya. Akan semakin terlihat mana orang yang rindu sungguh-sungguh beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena apa? Karena Roh Kudus akan terus mendorong, ayo ibadah. Ayo ibadah. Karena itu kan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan dengan jelas jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kalau itu firman Tuhan, ingat ya, kita menyatakan diri mengasihi Bapa Yahweh. Orang yang mengasihi Bapa Yahweh adalah orang yang sungguh-sungguh mau mentaati firman. Kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25 ya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah, pertemuan ya. Jadi lihat pertemuan kan berarti kan kumpul. Bukan saja dalam keluarga, jadi ibadah dalam berjemaat begini. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, perhatikan ayat-ayat ini ya. Sebaliknya, semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah apa? Semakin dekat. Semakin dekat dunia, ingat ya, setan itu tidak maha tahu. Ini harus saya ingatkan ya. Setan tidak maha tahu. Dia tahu firman, tetapi dia tidak mengerti rahasia-rahasia di dalamnya. Tetapi kita harus ingat, setan rajin ke gereja. Ya, rajin ke gereja walaupun kan mungkin pembawa song leader atau worship leader sudah atau bukan doa pembukaan, oh setan diusir. Ya. Nah, setan kajian cari kesempatan. Ada kesempatan, wah dengan suasana yang adem ayem, ya, nggak panas. Kalau panas kan ngipas terus kan, ngipas terus berarti nggak tidur. Tapi kalau kan suasana begini, mulai matanya digoyang, ya. Mulai mata digoyang, ya kelihatannya sih menyerapi, ya dengan tutup mata kan seolah-olah menyerapi. Tapi lama-lama, kelihatan kok goyang sendiri. Ya, saudara tahu lah artinya apa? Ya tidur kan. Setan sangat mengerti karena berulang-ulang yang tadi juga dikatakan kan. Setan dengar loh khotbah ini. Kan diulang tadi dikatakan. Iman datang dari pendengaran. Ya. Kalau orang ibadah dia dengar firman, iman kan bertambah. Itu yang paling dia takuti. Ya. Dia takut kalau orang beriman dia diusir. Dia nggak punya tempat. Nah karena itu sebagaimana dikatakan akhir zaman. Oh setan dengarkan akhir zaman berarti waktunya dia pun sudah semakin singkat. Dia nggak ngerti firman. Walaupun dia tahu firman ya.
Dia bisa baca, dia bisa hafal luar kepala, tapi dia nggak mengerti rahasianya. Rahasia itu dibuka oleh Tuhan melalui para pelayan Tuhan. Yang diurapi Tuhan, Tuhan bukakan rahasia. Setan juga dengar. Dia juga tahu, waktuku sudah semakin dekat. Dia tidak mau orang selamat. Kan dia selalu bertentangan dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bilang dia mau semua selamat. Tapi setan mau semua binasa. Ya. Karena itu dia berusaha dengan cara dia. Bagaimana supaya orang yang menamakan diri umat Tuhan itu bisa binasa. Ingat ya, ini berkali-kali saya katakan. Baik, untuk kita yang ada di dalam gedung ini, dan mereka yang ada di luar sana. Ya. Kita harus ingat, setan itu tahu bahwa hanya Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach yang bisa menyelamatkan. Walaupun sama-sama umat Nasrani. Kan sama-sama umat Nasrani. Berkali-kali juga saya ingatkan, ketika dunia sudah dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nuh dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, Nuh istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya. Mereka hanya beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, kita harus ingat itu. Artinya semua yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh dimusnahkan. Nah, setan tahu itu. Setan tahu. Ya. Dan karena itu sebagai pelayan Tuhan, saya harus mengumandangkan, mengingatkan kembali. Kalau engkau tidak percaya Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bukan nama yang lain ya. Karena ketika malaikat berbicara ya kepada siapa? Yusuf, kepada Maria, beri nama dia Yeshua, bukan yang lain ya, Yeshua. Karena Yusuf sama Maria ini orang Ibrani. Sedangkan nama Yesus, nama Yesus itu dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kita diingatkan harus dengan nama yang benar. Karena itu pada akhir zaman Roh Kudus mengingatkan kita untuk semua nama ini dipulihkan. Ya. Karena itu ini kan semua setan dengar. Setan tahu bahwa Nuh dan keluarganya hanya menyembah Bapa Yahweh. Karena itu bagi orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Karena orang itu pasti binasa kok. Betul nggak? Kita harus berdasarkan firman ya. Kan hanya 8 orang. 8 orang itu hanya beribadah kepada Bapa Yahweh, bukan kepada yang lain. Artinya pada akhir zaman ya, yang diangkat pun hanya yang mau mengakui Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Itu yang diangkat. Karena itu dia berusaha untuk sebagaimana dia lihat bagaimana Bileam mengakali orang Israel supaya murka Tuhan datang atas bangsa Israel. Bagaimana caranya? Dibuatlah bangsa Israel berdosa. Bisa ditangkap ya? Nanti saudara baca di dalam kitab Bilangan 22, 23, 24. Ya. Ingat Bileam itu nabi ya. Walaupun ada orang yang menyatakan, oh enggak, Bileam itu katanya apa namanya? Tukang mantra. Ini yang harus kita hati-hati. Ya, jangan main, karena ada pelayan Tuhan yang mengatakan begitu. Nah, saya menentangnya ya, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 16. Kalau tidak sesuai firman ya kita harus berani bilang gak sesuai. Karena ada pengajar-pengajar yang menyatakan, oh itu tukang mantra, itu dukun, ya gak bisa lah. Kita lihat firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-16. Perhatikan ya.
dia telah menerima hardikan, dia ini si Bileam ya, atas pelanggaran sendiri. Seekor keledai bisu yang telah berbicara dengan suara manusia. Perhatikan ayat selanjutnya. Hal ini telah mencegah kebebalan siapa? Nabi, prophet. Dalam bahasa Inggris prophet. Nabi ini. Jadi kalau ada pelayan Tuhan menyatakan dia petenung, jangan percaya. Hati-hati. Nabi. Karena nabi palsu pun kitab Wahyu katakan, orang-orang muncul. Kan kitab Wahyu menyatakan mempunyai karakter Bileam. Dan memang kenyataannya begitu. Karena untuk duit, untuk materi, pelayan Tuhan pun berani membelokkan, memutarbalikkan firman. Ya. Dia seorang nabi, bahkan juga dikatakan di dalam Bilangan pasal 24 ayat ke-2. Kita lihat ya. Bilangan pasal 24 ayat kedua kita lihat. Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Yesrael yang berdiam menurut suku-sukunya. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Dan roh Elohim ada di atasnya. Artinya apa? Kalau dia dukun, nggak mungkin ada roh Bapak Yahweh di situ, nggak mungkin. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, jangan sampai kita tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa Bileam ini adalah petenung segala macam. Dia itu mempersembahkan korban loh. Dia mempersembahkan korban karena dia memang nabi. Ya, memang bukan orang Israel. Nah, di sini kita melihat taktik si Bileam dipakai setan juga pada akhir zaman. Ya, taktik Bileam ini dipergunakan pada akhir zaman. Dengan cara gimana? Ya. Semakin jauh orang dari Tuhan, maka dia berarti semakin mendekat kepada siapa? Pada setan. Kan ada, saya ajarkan kepada saudara ada dua bapak kan. Bapak yang baik, bapak yang jahat. Engkau mendekat kepada bapak yang baik, engkau menjauhkan diri dari bapak yang jahat. Tetapi sebaliknya, engkau menjauhkan diri dari Bapa yang baik, sadar atau tidak sadar, engkau membawa dirimu kepada Bapa yang jahat. Setan itu cuma punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, keadaan sekarang bagaimana? Hampir di seluruh muka bumi. Gereja kosong. Gereja kosong. Dengan ditakut-takutin, tadi kan khotbah tadi dikhawatir-khawatirin. Ya. Kita melihat setan boleh dikatakan ya cukup berhasil. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang sama-sama diurapi oleh Bapa Yahweh, hatinya penuh dengan Roh Kudus. Kalau saya nggak ibadah, mau ngapain di rumah? Ya, saya tidak menyalahi ya ada orang-orang yang ibadah di secara live streaming. Jangan itu menjadi patokan. Ya, ya kita memang ada yang memang dengan penyekatan sekarang, memang kondisinya tidak mungkin dia datang. Atau mungkin dia dalam tugas, pekerjaan. Tetapi kalau itu hanya karena malas, ini yang bahaya. Jangan bohongi Tuhan lah. Banyak orang pada zaman ini bohongi Tuhan. Dengan berbagai macam alasan kan. Nah, tapi roh yang ada di dalam kita, itu akan terus berkata, ayo ingat. Nah ini kan kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 kita lihat ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah apa? Perintah-perintahku. Kita kan dalam proses mengasihi Tuhan. Tuhan bilang ibadah. Ibadah itu perintah Tuhan ya. Tuhan perintahkan ibadah. Bahkan
ketika dia datang kepada Moshe, katakan kepada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah. Itu perintah Tuhan. Kita sudah diambil keluar dari dosa. Kita memperingati tadi kan, Yeshua darahnya, tubuhnya dan darahnya dianugerahkan bagi kita yang percaya supaya kita selamat. Tapi kita melihat banyak orang yang setelah selamat mulai mundur. Ingat ya, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal ketiga maupun 4, ya, Yeshua itu setelah dibaptis, cobaan datang. Bisa ditangkap? Kan dia dibaptis, baru ada pencobaan. Ya, dia berfirman, seorang murid tidak mungkin lebih daripada gurunya. Kalau Yeshua aja dicobai setelah dibaptis, makanya jangan heran apabila kita setelah dibaptis, kita mengalami tantangan-tantangan. Kenapa? Setan tidak rela umatnya dalam tanda kutip percaya kepada Yeshua untuk keselamatan. Bisa ditangkap? Dia berusaha menariknya kembali dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Ini kita harus sadar. Bagaimana kita sadar? Roh yang di dalam kita, yang dianugerahkan Bapa Yahweh akan mengingatkan kita. Nah, kita kan lebih sering, kan di sana dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, peliharalah perintahku. Salah satu perintah Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal ke berapa? 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke 17. 17-18 enggak apa-apa. Atau kita baca mulai ayat 16 lah. 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Berdoalah tanpa henti-henti. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yeshua bagi kita. Ya, ingat firman ini. Bersukacitalah. Artinya dalam segala situasi kondisi, ya sukacita. Emangnya kok bisa? Apakah kita dengan marah-marah masalah selesai? Nggak bisa. Justru semakin emosi, semakin marah, permasalahan justru semakin rumit, ya, semakin kalut. Nah, Tuhan mengajar kepada kita bersukacitalah. Naikkan pujian. Memang sulit ya. Memang sulit. Tetapi kita diajar. Dan saya percaya ketika kita nyanyi. Mungkin karena kesulitan nyanyi pun nangis. Ingat air matamu berharga di mata Tuhan. Air mata anak-anak Tuhan berharga. Ketika mereka dalam kesulitan mereka berusaha. Kita berusaha memuji dia. Tapi karena beban yang berat. Air mata keluar. Kirain Tuhan gak lihat, Tuhan lihat. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Kan Amsal 13 ayat 13 jelas mengatakan. Jangan remehkan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan, berarti engkau anggap enteng Tuhan. Berarti kita meremehkan firman. Kalau kita meremehkan Tuhan, kita lihat Amsal 13 ayat 13. Ya. Kita bisa binasa. Amsal pasal 13 ayat 3. Siapa yang meremehkan firman, apa? Akan dibinasakan. Ya. Tetapi siapa takut pada perintah, dia akan kita belajar. Ini proses belajar. Ya. Dalam proses belajar kita masih mungkin jatuh. Tetapi ketika kita jatuh ada tertulis 7 kali orang benar jatuh. Tapi dia akan diangkat kembali. Nah kita belajar. Nah apalagi dengan situasi kondisi seperti ini kan.
Saya mengucap syukur saudara mempunyai iman yang teguh. Sehingga ketika orang lain, nanti begini, alasan macam-macam, hanya takut untuk apa? Melangkah untuk melakukan perintah Tuhan. Itu kan perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Tetapi setan membuat situasi dan kondisi agar manusia takut. Ya. Dan kalau ada takut, ya susah. Ya. Takut itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya perintahkan takut kepada Dia. Bukan takut kepada masalah. Bukan takut kepada situasi dan kondisi. Tapi takutlah kepada Bapa Yahweh. Nah, kita kan belajar ya. Saudara belajar, saya juga belajar. Ayo tetap lakukan. Nah, ketika kita melakukan, ingat ya. Bapa Yahweh, saya nggak bosan-bosan katakan ini. Bapa Yahweh bukan setia kepada manusia. Tetapi Dia setia kepada firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam Dia, kan Yesus berkata, apabila kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, maka semua permasalahan selesai. Setan takut sama Bapa Yahweh. Gak berani dia. Ya, ketika dia melihat Ayub dipagari oleh Bapa Yahweh, dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa. Nah, kita tinggal di dalam Dia. Artinya kita dipagari oleh Dia kan. Setan gak bisa bikin apa-apa. Tetapi ingat ya. Jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak. Berbicara jiwa kan berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Berbicara pikiran kan apa yang kau lihat masuk ke otakmu. Apa yang kita dengar masuk ke otakmu. Semua yang ditangkap oleh indera itu mempengaruhi jiwa. Mempengaruhi jiwa. Sehingga apabila kita tidak berserah kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 21. Ini ayat-ayat yang sering saya beritakan. Supaya saudara ingat ya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan. Perhatikan ayat selanjutnya. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Yang dapat menyelamatkan jiwamu. Berbicara firman. Berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Tuhan mau memulihkan pikiran kita. Saya berkali-kali katakan. Ini karena namanya pengajaran saya harus berulang-ulang katakan. Ketika Hawa jatuh dalam dosa. Ya, itu jiwanya dirusak. Tapi sebagian. Ya. Karena itu jiwa yang rusak. Setan berfirman. Jiwa Hawa rusak. Karena itu dikatakan di sini. Tuhan berfirman. Supaya jiwa yang rusak. Dipulihkan. Kenapa? Karena Yeshua bicara, saudara dan saya akan memerintah bersama Dia. Ya, bagaimana kalau jiwanya nggak sama? Ya nggak bisa. Ya, kita yang hidup memerintah bersama dengan Dia itu bukan lagi kita, tetapi Yeshua yang hidup di dalam kita. Jadi kebenaran firman yang akan dinyatakan. Nah, di sini kita lihat, kita kembali ke dalam 2 Samuel tadi, kita melihat bagaimana si Daud tadi dijelas dikatakan di dalam kitab 2 Samuel ini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mulai menggenapkan janji Tuhan kepada Daud khususnya dan juga kepada kita. Kan begitu Samuel mengurapi si Daud, kamu akan jadi raja.
saya memperkirakan itu pengurapan terjadi ketika Daud berusia sekitar 16 tahun. 16 tahun ya. Saya sudah pernah bilang, cuman saya ingatkan lagi lah. Ya. Yang menjadi tentara berdasarkan kitab Bilangan itu harus umur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Daud itu anak yang bungsu, anak yang nomor 7. Firman Tuhan berkata 3 saudaranya sudah jadi tentara. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah jadi tentara. Berdasarkan kitab Bilangan, nanti saudara baca Bilangan pasal 1. Yang menjadi tentara itu harus umur 20 tahun. Kalau yang nomor 3 ini 20 tahun, katakanlah 20 tahun ya. Yang nomor 4 berarti paling 19. Yang nomor 5, 18. Yang nomor 6, 17. Si Daud itu nomor 7, berarti 16 tahun. Betul nggak? Bukan main tebak-tebakan, tapi kita berdasarkan firman. Umur 16 dia diurapi jadi raja. Masih muda. Masih muda sekali. Tetapi dia menjadi raja ketika umur berapa? Ya. Ketika berumur 2, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 5. Ayat keempat. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud telah berumur 30 tahun ketika dia jadi raja dan memerintah selama 40 tahun. Jadi dia jadi raja umur 30 tahun. Ya, ini menggambarkan juga Yesua mulai menginjil umur 30 tahun. Dan memang kalau kita lihat pelayan-pelayan Tuhan di dalam kitab suci kita, orang itu mulai melayani umur 30 tahun. Ya. Dari umur 16 sampai umur 30 tahun butuh 14 tahun dididik oleh Tuhan. Ya. Berbagai macam trik-trik si jahat. Dikasih kesempatan 2 kali. Ya. Ini juga oleh Tuhan. Tuhan menguji Daud kan. Ini kamu bisa bunuh si Saul. Tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, setan juga ambil kesempatan. Ya kan, teman-teman Daud ini kesempatan. Bunuh aja. Tapi Daud tetap berpegang teguh. Tidak, kita tidak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia bersabar selama 14 tahun. Baru umur 30 tahun jadi raja. Ya. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang kita nggak sabar. Ya. Nggak sabar, Tuhan punya rencana. Tapi kita mau, cepat aja, cepat ya, terserah. Ya. Nah, ini kita harus sangat berhati-hati. Ya. Karena itu dalam segala hal jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, kita melihat di sini ketika Daud sudah merasakan ini sudah waktunya. Dia kan pasti rasa kan. Karena Samuel memang menyatakan kamu jadi raja ganti Saul. Nah, kalau Saul udah nggak ada berarti sudah green light, sudah lampu hijau. Nah, dia langsung tanya sama Tuhan, boleh nggak aku pergi ke mana? Ke daerah dikatakan di sana, kemanakah aku harus pergi? Yahweh menjawab, ke Hebron ya. Haruskah aku pergi ke salah satu kota di Yehuda? Ingat si Daud itu keturunan Yehuda. Apakah aku harus ke Yehuda? Ya, ke sukunya kan. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan. Ya. Walaupun ada banyak suku kan, 12 suku. Tetapi dia tahu kalau dia pergi langsung ke suku lain, mungkin dia kurang dihormati. Karena Saul itu dari suku Benyamin. Apalagi kalau dia berani pergi, mau ke tempat suku Benyamin, habis dia. Nah, tapi dia pergi ke suku Yehuda. Ya.
Di sini kita melihat apa yang kita lihat di sini. Ya. Bagaimana Tuhan juga, ya kalau saudara dengar kesaksian tadi ya, mulai terjadi kan pemisahan. Orang yang mau ikut jalan ini, ikut jalan Tuhan, atau mau ikut jalan manusia. Daud tahu, ya, dia harus pergi ke suku Yehuda. Nah, Tuhan pun sedang mendidik saudara, kan zamannya ini. Ada orang yang mungkin ya suka berbohong, nah, ini dikumpulin satu kelompok. Suka mencuri, kumpulin satu kelompok. Ya. Itu terjadi ya. Orang yang punya karakter jahat itu akan dikumpulkan. Kenapa? Enggak tahu, itulah cara Tuhan. Dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Kalau saudara katakanlah pergi ke luar negeri. Ya. Di negara katakanlah ya negara mana aja lah. Ya. Khususnya karena kita orang Asia, engkau pergi katakanlah ke Eropa sana atau ke Amerika. Kalau di Asia nggak begitu kelihatan. Saya lama di Myanmar ya. Orang Myanmar sangka saya orang Myanmar. Ya kalau orang ketemu dia ngomong bahasa Myanmar saya nggak ngerti. Karena dia serupa persis. Serupa persis. Ya. Ada orang datang dia ngomong Myanmar terus ada temennya dia tuh bukan orang Myanmar. Oh dia kaget karena saya senyum-senyum aja kan, ketawa-ketawa aja. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita pergi ke Eropa kan lain kan, ke Amerika atau Timur Tengah juga agak beda. Ya. Kita melihat ya, kalau engkau pergi ke sana, terus ketemu sesama orang Asia, ya biasanya orang Asia tuh kumpulnya orang Asia, orang Eropa ngumpulnya orang Eropa. Nggak tahu kenapa, tapi itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Demikian juga secara rohani, orang yang mempunyai karakter-karakter tertentu itu akan kumpul. Akan kumpul. Karena kalau saya katakan satu roh ya, mereka akan kumpul. Demikian juga orang-orang yang ya katakanlah beribadah seperti ini. Orang yang tidak menyembah Yahweh, dia bingung kalau di sini. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh mau percaya kepada Bapa Yahweh, dia datang ke tempat ini, dia rindu, Tuhan sanggup merubah dia. Tetapi kalau enggak, dia dengar nama yang kudus itu aja udah, rohnya udah nggak tahan. Rohnya nggak tahan, akan keluar. Ya. Demikian juga Daud. Dia tahu kemana dia harus pergi. Supaya dia dapat mendapat support. Karena dia menjalankan perintah Tuhan, engkau akan jadi raja. Karena itu dia tahu untuk menjadi raja dia harus didukung oleh kelompoknya lebih dulu. Bisa ditangkap ya? Ya dia dari suku Yehuda ya kelompok Yehuda. Ya, baru di situ dia diplomasi ke tempat-tempat lain dan cara Tuhan luar biasa. Ya, kita melihat bahwa si Saul ini dari suku Benyamin. Setelah Saul mati dan ketiga orang anaknya mati, dia kan punya berapa? 4 orang anak laki-laki ya. Kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 8 ayat ke 33. 1 Tawarikh 8 ayat 33. Ner memperanakan Kis memperanakan Saul, perhatikan. Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, serta Esbaal. Esbaal itu bapak ya. Di dalam terjemahan katakanlah NIV, Esbaal itu diterangkan itulah Isboset. Isboset ya. Jadi Isboset bin bukan bin lah atau Esbaal. Nah, kita melihat bagaimana kerja Tuhan luar biasa.
kalau seandainya Bapak Yahweh membiarkan hanya Saul yang mati, katakanlah si Yonatan gak mati. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Saul mati kan, otomatis Yonatan kan jadi raja. Sedangkan hubungan Yonatan dengan Daud seperti kakak dan adik. Memang kakak adik ya, cuman satu kan kakak ipar. Dan di sini kita melihat Tuhan tidak mau ada batu sandungan. Akhirnya semua 3 anaknya dari 4 anak mati dalam peperangan. Ya. Tetapi kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya di dalam 2 Samuel 2 ini, Abner ya, Abner ini kan panglima tentaranya Saul. Abnernya juga masih saudara ya. Saudaranya Saul. Kita lihat di dalam 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayat ke-50. Nama istri Saul adalah Ahinoam, putri Ahimaas. Nama panglima perangnya adalah siapa? Abner, anak Ner, pamannya Saul. Jadi masih ada hubungan keluarga. Ya, masih ada hubungan keluarga. Abner sebagai panglima perang ketika dia melihat bahwa Saul sudah mati dan 3 anak pertama, kedua, ketiga sudah mati, dia kan setia kepada rajanya. Karena itu dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 8, Abner panglima Saul mengangkat Isboset atau apa Baal tadi ya, sebagai raja. Ya wajar bisa ditangkap. Jadi itu tugasnya untuk mengangkat anak Saul sebagai raja. Ya. Tetapi kita melihat sebagaimana tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Gak mungkin gagal. Walaupun anak nomor 4 si Saul naik, Isboset ini, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, Tuhan kan punya berbagai macam cara supaya semua orang Israel tunduk kepada Daud. Karena itu dengan cara Tuhan kita lihat ya. Kita lompat di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat ke-7. Atau kita mulai ayat 8 lah. Ayat 6. Ya. 2 Samuel 3 ayat 6. Ini cara Tuhan ya. Saya katakan jalan Tuhan itu memang luar biasa. Terjadilah ketika terjadi perang antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Abner menjadikan dirinya kuat bagi keluarga Saul. Ayat 7. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Saul mempunyai seorang gundik dan namanya Rispa, anak perempuan ayah. Isboset berkata kepada Abner, ini raja yang anaknya si Saul ya. Mengapa engkau telah menghampiri gundik ayahku? Ini tuduhan ya. Tapi ini cara Tuhan untuk membuat perpecahan di dalam kerajaan yang ada di bawah Saul. Ya. Kemudian kita lihat Abner sangat marah karena dia dituduh. Bisa ditangkap. Karena dia dituduh, Abner marah. Itu kan keponakannya. Dia marah. Karena dia marah, ya. Dia ngomong begini, apakah aku ini kepala seekor anjing sehingga aku melakukan kebaikan terhadap keluarga Saul, ayahmu? Berkenaan dengan Yehuda sekarang ini terhadap saudara, kita angkat ke atas, saudara-saudaranya dan terhadap sahabat-sahabatnya. Dan tidak menyerahkan kamu ke dalam tangan Daud. Dan engkau menuduhku melakukan sebuah dosa
wanita itu hari ini. Nah, ini tuduhan ini membuat dia marah, ya. Marah, akhirnya si Abner, kita lihat di dalam, kalau kita lanjut ya. Kita baca seterusnya. Kita baca seterusnya ya, bahwa ayat ke berapa tadi? Ayat ke-8 coba. Abner sangat marah dan berkata atas perkataan Isboset. Lalu ia berkata, apakah aku ini kepala seekor anjing sehingga aku melakukan kebaikan terhadap keluarga Saul ayahmu berkenan dengan Yehuda sekarang ini terhadap saudara-saudaranya dan terhadap sahabat-sahabat dan tidak menyerahkan kamu ke dalam tangan David dan engkau menuduhku melakukan sebuah dosa terhadap wanita itu hari ini. Terus, jadi biarlah Elohim berbuat ini terhadap Abner, bahkan lebih lagi. Jika aku tidak melakukan kepada Daud seperti yang Yahweh telah bersumpah untuk menyebabkan kerajaan berpindah dari keluarga Saul dan mengukuhkan takhta Daud atas Yesrael dan atas Yehuda dari Dan sampai ke Beersheba. Kalau saudara simak kata-kata ini, Abner tahu ya bahwa Tuhan sudah menetapkan Daud sebagai raja. Walaupun waktu itu Saul masih berkuasa. Ya, tetapi karena dia berdosa, Abner kan tahu, dia kan pasti ngomong-ngomong lah sama si Saul kan. Saul kan pertama dia curiga, tetapi akhirnya dia mendapat kepastian bahwa memang Daud ini akan jadi raja. Karena itu sejak itu dia berusaha membunuh Daud. Nah, Abner kan pasti tahu. Kenapa si Daud dikejar-kejar? Dia pasti tahu, oh Daud ini panglima perang juga. Yang membunuh berlaksa-laksa. Ya. Saul beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Nah, artinya Abner tahu bahwa Daud ini memang akan jadi raja. Sehingga ketika dia dituduh, ya dia sakit hati lah. Bisa ditangkap. Dia sakit hati sehingga kita melihat cara Tuhan untuk mengambil seluruh Yesrael ada di bawah Daud. Kita lihat di dalam Amsal pasal ke berapa ini? 16 ya, ayat 7. Amsal pasal 16 ayat 7 kita lihat. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Yahweh, bahkan apa? Musuh-musuhnya dibuatnya berdamai dengannya. Ya. Nah, kita tidak tahu persis kelakuan Isboset ya. Tetapi kalau dia menuduh begitu tanpa bukti yang jelas, kita bisa tahu kelakuannya lah. Atau kita bisa menafsirkan kelakuan si Isboset. Daud hidup berkenan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sudah berjanji bahwa Daud akan jadi raja. Dan Bapa Yahweh melihat bahwa ya, Abner ini kan yang pegang kendali sebenarnya, walaupun Isboset yang jadi raja. Kenapa? Karena Abner yang ngangkat dia kan. Bisa ditangkap. Abner yang angkat dia. Ya. Itulah cara Tuhan. Keluar kata-kata tuduhan dari Isboset hingga Abner terluka hatinya. Akhirnya dia bertindak. Dia mau bersatu dengan Daud. Ya. Nah, kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengingatkan saudara, ketika Daud dalam tanda kutip memberontak atau dikejar-kejar oleh Saul, kan tadinya dia udah kawin kan sama anaknya Saul, anak yang nomor 2, betul? Tapi karena Daud dianggap memberontak, si Mikal ini kan diberikan kepada orang lain, bisa ditangkap, ya. Tapi kan kemudian kita lihat dari ayat-ayat selanjutnya, ketika Daud jadi raja, kok ada Mikal di istana? Bisa ditangkap, ingat nggak perkataan saya waktu itu? Ya.
Nah, kita lihat kenapa. Nah, ini kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat ke-12 mulai. 2 Samuel pasal 3 ayat 12 ya. Abner mengirim utusan kepada Daud bagi dirinya dengan berkata, milik siapa negeri ini? Dia berkata, jalinlah perjanjianmu denganku, dan lihatlah tanganku akan bersamamu untuk membawa seluruh Israel kepadamu. Ini karena Abner sakit hati ya, karena dituduh. Dan dia sebenarnya yang mengepalai bukan Isboset, walaupun Isboset raja. Tapi yang menjadi penguasa yang mengatur sebenarnya Abner. Karena Abner dituduh, dia marah. Akhirnya dia buat perjanjian begini, ya. Jalin perjanjian dengan Daud supaya seluruh Israel ada di bawah Daud. Karena dia tahu bahwa Tuhan Bapa Yahweh sudah berjanji kepada Daud. Dia tahu itu. Nah, di sini kita lihat ayat selanjutnya. Daud berkata, baiklah, aku akan menjalin suatu perjanjian denganmu. Dengan satu hal aku minta darimu. Katakanlah engkau tidak akan melihat aku, kecuali pertama-tama engkau membawa siapa? Mikal, anak perempuan Saul, pada saat engkau datang untuk melihat wajahku. Jadi ada perjanjian. Kau mau berdamai, bawa istriku kembali. Nah, ini kan Mikal ini cinta pertama kan? Cinta pertama ini. Bawa si Mikal. Ya, bawa si Mikal. Nah, inilah penyebab kenapa ketika Saul menjadi raja, Daud menjadi raja, dia ada di istana. Karena Mikal ini adalah syarat yang harus digenapi oleh Abner. Kalau engkau mau bergabung dengan aku, bawa si Mikal. Nah, Mikal ini kan sudah dikawinkan oleh Saul dengan orang lain kan. Tetapi karena cinta pertama ini kan istrinya si Daud. Kok diceraiin, dikawin sama orang lain, ya marahlah si Daud. Nah, tapi kan dia nggak punya kekuasaan lah. Bapaknya jadi raja, ya anaknya disuruh kawin sama orang lain ya. Nah, sekarang dia punya kesempatan. Ya, saya percaya ini cinta pertama. Setelah jadi raja. Setelah jadi raja. Setelah jadi raja nanti kan waktu tabut perjanjian kan. Setelah Raja Saul mati, anaknya yang nomor 4 naik. Anaknya yang nomor 4 menghina si Abner, pamannya, sebagai panglima. Abner sakit hati, Abner berontak terhadap si Isboset. Dia bikin perjanjian dengan Daud. Aku mau gabung dengan kamu. Boleh gabung, Daud bilang, tapi bawa istriku kemari. Jadi raja, anaknya si Saul di Israel, di kelompok. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 2 tadi, ayat ke 8. 2 Samuel 2 ayat 8. 2 Samuel 2. Abner anak Ner panglima tentara Saul memiliki tentara yang Saul miliki, mengambil Isboset anak Saul, membawanya menyeberang ke Mahanaim. Dia menjadikan, Abner menjadikan Isboset memerintah atas Gilead, atas Asyuri, atas Yesrael, atas Efraim, atas Benyamin, atas seluruh Yesrael. Daud hanya atas suku Yehuda. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan untuk membuat rencananya jadi. Tuhan sanggup buat apa aja ya, supaya rencananya jadi. Nah, kita harus ingat ini. Kalau kita mau diberkati Tuhan, Tuhan punya cara. Ya lakukanlah firman-Nya.
Bisa ditangkap? Jangan melihat situasi dan kondisi di sekeliling. Tapi lihatlah Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya, ngomong sama Tuhan. Tuhan kan mau, Tuhan tuh kan senang kalau kita datang sama dia. Ngobrol sama dia. Daripada kita bergosip ke orang-orang ya. Kalau kita ada masalah umpamanya kan. Engkau ngomong sama orang lain, itu hanya jadi gosip, hanya pembicaraan dari mulut ke mulut. Dan orang itu gak bisa tolong. Gak bisa. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sanggup kasih jalan. Itulah gunanya roh Bapa Yahweh yang dianugerahkannya bagi saudara dan saya. Jangan remehkan Roh Kudus. Bisa ditangkap? Jangan remehkan Roh Kudus. Ajak dia terlibat dalam seluruh hidup kita. Ketika kita mengajak dia dalam seluruh hidup kita, ingat sebagaimana apa yang dibuat Tuhan kepada suku-suku lain dari bangsa Israel kecuali Yehuda. Karena Tuhan punya rencana, Daud harus jadi raja atas seluruh Israel. Maka dia punya cara untuk membuat orang-orang yang di bawah bekas Saul itu berantakan dengan cara dia. Kalau itu bisa terjadi pada Daud, itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kita kan mungkin melihat permasalahan, tantangan dalam hidup kan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Ingat, orang yang berkenan kepada Tuhan, seperti Amsal tadi kan, Tuhan tahu bagaimana menolongnya. Ya, Tuhan tahu menolongnya. Bahkan musuh sekalipun, kata firman kan, musuh sekalipun diperdamaikan. Nah, itulah cara Tuhan. Juga jangan melihat kitab suci itu, oh ini cerita Daud, ini anggaplah Daud itu kita. Bisa ditangkap. Tetapi dari sisi yang seberang, anggaplah Saul itu kita. Artinya apa? Mungkin kita pernah seperti Saul. Memberontak terhadap firman. Apa yang seharusnya nggak boleh, itu kita lakukan. Nah, itulah karakter Saul. Nah, itulah sudah ditetapkan. Walaupun tanpa sengaja. Kalau kita baca asal baca. Kita tidak memperhatikan ketika Saul diurapi. Itu dia pakai wadahnya buli-buli. Tetapi ketika Daud diurapi. Dia pakai wadah tanduk. Itu beda. Itu berbicara karakter Daud, juga berbicara karakter Saul. Dan memang dalam kenyataan hidup, ya, Saul tidak tahan uji. Ya, namanya buli-buli kalau lempar jatuh pecah. Kan dia bilang, aku takut dengan rakyat. Tetapi Daud tidak, beda. Ya, beda. Karena tanduk juga berbicara kuasa. Nah, sekarang kita lihat, jangan hanya cerita Saul begini, cerita bayangkanlah apabila itu aku, entahkah di pihak Saul, entahkah di pihak Daud. Nah, kita lihat, aku ini seperti yang mana nih? Seperti Saul, seperti Daud. Kalau kita seperti Saul, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup merubah kita. Hanya Tuhan yang sanggup merubah. Karena itu kan karakter, itu jiwa. Karena itu dikatakan, kita tadi sudah belajar, diingatkan lagi. Di Yakobus 1 ayat 21, itu kan pengaruh jiwa. Nah, jiwa ini hanya bisa dirubah dengan firman. Karena itu kalau kita terima firman, firman itulah yang sanggup merubah jiwa kita. Karakter kita. Sama seperti Saul. Walaupun dia punya karakter seperti itu, tapi ingat, Saul itu gak pernah ibadah. Mengerti? Saul itu gak pernah ibadah. Bagaimana dia bisa berubah? Gak bisa. Karena itu tidak ada satu ayat pun yang menyatakan ketika Saul berdosa, dia datang kepada Bapa Yahweh merendahkan diri. Seperti contohnya siapa itu? Suaminya
siapa? Isabel, si raja siapa namanya? Ahab. Ahab itu jelas-jelas penyembah berhala. Tetapi ketika dia merendahkan diri, Tuhan masih berbelas kasihan. Nah, kita kan belum, ya jangan sampai seperti si siapa tadi itu, si Ahab. Tapi kalau seperti Ahab pun kalau merendahkan diri, itulah Tuhan kita. Dia tetap menerima. Ya. Kalau kita masih punya karakter seperti Saul, rendahkanlah diri. Dia sanggup merubah jiwa kita karena itu janjinya, menyelamatkan jiwa. Karena itu ya kita dari apa yang kita pelajari ya coba. Jangan meremehkan firman. Atau dengan lebih tegas lagi, jangan meremehkan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Siapapun kita. Ingat ya, Moshe itu pembunuh. Betul nggak? Si Paulus sama, penganiaya dan sebagainya. Orang-orang seperti itu ketika dijamah oleh Tuhan, mereka bisa berubah. Bahkan dikatakan untuk Moshe. Moshe itu kan salah satu dalam sejarah gereja dikatakan dia seorang panglima perang. Ya wajarlah panglima perang. Karena orang-orang dulu laki-laki pasti jadi tentara. Kita percaya karena Moshe ini adalah anak angkat daripada anak Saul, anaknya si Firaun. Pasti dia juga jadi seorang panglima. Tetapi kita melihat karakter si Moshe. Melihat sedikit langsung marah. Betul nggak? Marah langsung bunuh. Orang yang seperti itu ketika dia dekat dengan Bapa Yahweh, bisa dikatakan dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Ya. Artinya apa? Tuhan bisa merubah siapapun. Kalau dia mau, pertama-tama kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal 12. Ayat ketiga. Sebentar ini jam 12 ya. Udah cepat sekali. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas mana? Muka bumi. Bukan di antara bangsa Israel ya. Di atas muka bumi, ini kesaksian firman. Karena dia hidup di dalam Tuhan. Tadinya seorang pembunuh, tadinya seorang yang keras. Tuhan sanggup merubah dia. Sama seperti Paulus. Ya. Tadinya pemberang. Setelah bertemu dengan Yeshua, berubah luar biasa. Moshe dan Paulus itu sama-sama manusia dengan kita. Mari kita belajar kalau mereka bisa dirubah oleh Tuhan karena hidup dekat dengan Tuhan, maka kita pun bisa dirubah apabila kita dekat dengan Dia. Haleluya.